Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kembali hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh akan kembali menikmati pujian firman dari pembacaan dan perenungan firman hari ini. Kami rindu Tuhan, biarlah firman hari ini boleh kembali menguatkan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tema dari Mazmur 20, yaitu tentang iman umat Allah. Mari kita akan sama-sama membaca bagian ini, Mazmur 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara, Mazmur 20 dan 21 adalah Mazmur kerajaan. Mazmur 20 berisi doa agar Allah memberi kemenangan kepada Raja, khususnya saat berperang. Sedangkan Mazmur 21 adalah ungkapan syukur kepada Allah yang telah menjawab permohonan doa di Mazmur 20. Inti Mazmur 20 ini adalah keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang yang diurapinya dan memberinya kemenangan. Saudara, kalau kita melihat ayat 1 sampai 6 dan ayatnya yang ke-10, kelihatannya itu adalah suara dari orang banyak atau umat Allah yang berdoa untuk Raja Israel yang siap untuk berperang. Umat Allah berdoa agar Tuhan menjawab doa sang Raja, melindunginya dari musuh, memberinya pertolongan dan menopangnya. Dan kemungkinan besar ayat 7-9 adalah tanggapan Raja Daud sendiri atau imam besar atas namanya. Raja Daud mengambil momen doa orang-orang ini dan membentuknya menjadi sebuah lagu. Ia mau mengingatkan bahwa seruan kemenangan ini didasarkan pada pengakuan bahwa semua pertolongan, baik individu maupun bangsa, berasal dari Allah saja. Saudara, Daud mengerti bahwa yang biasanya dipercaya oleh raja dan rakyat pada umumnya adalah kekuatan manusia, kereta, dan kuda. Dalam bahasa hari ini, kalimatnya mungkin bisa berbunyi seperti ini. Beberapa percaya pada senjata nuklir dan beberapa percaya pada tank. Dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia untuk mempercayai kekuatan dan sumber daya manusia. Namun Daud mengingat apa yang harus ia lakukan dalam langkah imannya kepada Tuhan, yang membuat kontras yang kuat. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Daud menolak untuk mempercayai kereta dan kuda. Ia hanya mempercayai Tuhan. Saudara, untuk mendapat kemenangan dalam peperangan rohani, kita harus melepaskan keyakinan pada kebijaksanaan diri dan kekuatan dunia. Ingatlah bahwa kita tidak dapat melakukan apapun kecuali atas nama dan melalui kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Dan akhirnya, Mazmur ini menggiring kita untuk melihat
Raja sejati, keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat membayangkan doa ini dinaikkan secara profetik untuk Kristus saat dia menuju jalan salib, tempat dia akan bertempur melawan dosa, kematian, dan kuasa setan. Hanya dengan kekuatan dan kepercayaan pada Allah Bapa, Kristus dapat mengalahkan para lawannya dan memperoleh kemenangan. Yohanes 17 ayat keempat. Saudara, mari saat ini kita berdiam diri sejenak. Kita melihat apa yang sedang kita gumulkan dan kita khawatirkan saat ini. Tantangan demi tantangan apa yang saat ini ada di hadapan kita. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu kesehatan kita, keluarga kita, hubungan dalam sesama, atau mungkin itu juga pelayanan yang sedang kita lakukan saat ini. Saudara, apa yang telah dan akan kita lakukan ketika kita ada banyak tantangan yang mengkhawatirkan kita saat ini? Ketika Daud akan menghadapi peperangan, dia datang berdoa kepada Tuhan karena ia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang dapat ia percayai dan sanggup untuk memberikan pertolongan, bukan kereta perang atau kuda. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan untuk menolong dan menyertai kita dalam setiap tantangan yang sedang kita hadapi saat ini? Sebagai umat percaya, masihkah kita percaya dengan kesungguhan hati bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan? Saudara, kuasa Allah akan menolong kita dalam perlombaan iman. Ia akan memberikan kemenangan kepada kita dalam setiap pergumulan dan peperangan melawan kuasa dosa dan iblis. Apa atau siapa yang kita andalkan saat ini? Saudara, letakkanlah iman dan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus, Raja kekal yang telah menang itu. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini di tengah pergumulan kami, di tengah tantangan, kekhawatiran yang ada dalam diri kami, kembali Engkau mengingatkan kami, kembali Engkau menguatkan kami, bahwa sungguh Tuhan, ketika kami mau datang, ketika kami kembali mau mengandalkan Engkau, Engkau akan memberikan kekuatan, bahkan Engkau akan memberikan kemenangan pada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang mengerti akan setiap pergumulan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali kami kurang percaya, kami memiliki kelemahan iman untuk sungguh-sungguh hanya berharap kepada Engkau saja. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh kembali mengingat, kami kembali dikuatkan, biarlah sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh percaya akan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan Tuhan akan sepanjang hari ini. Biarlah sungguh Tuhan, kami hanya berharap dan hanya mengandalkan Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.